Bapak sampaikan. Pertama mengenai masalah kehadiran negara ya, kita hitung negara dulu. Jadi yang akan hadir 22 negara. Negara itu terdiri dari 11 negara ASEAN karena Timor Leste sudah ada. Terus kemudian 9 negara mitra bicara kita. ROK, Jepang, India, RRT, Australia, New Zealand, Kanada, Rusia, Amerika Serikat. Kemudian ada 2 negara yang merupakan undangan, yaitu Bangladesh karena Bangladesh menjadi ketua IORA. Kemudian yang satunya lagi Cook Island karena Cook Island menjadi ketua PIF, Pacific Island Forum. Kenapa IORA dan PIF itu diundang? Karena salah satu prioritas kita kali ini adalah Indo-Pasifik, damai, stabil, sejahtera, inklusif. Jadi pada saat kita bicara Indo-Pasifik, maka ada sisi di Pasifik Selatan, ada sisi di Indian Ocean Ring yang harus kita mulai rangkul, dan di dalam KTT nanti juga akan ada kerjasama antara Sekretariat ASEAN dengan Sekretariat IORA dan PIF. Jadi untuk IORA PIF itu sekjen-sekjennya datang, negara ketuanya itu datang. Plus organisasi internasional yang menjadi mitra ASEAN yaitu PBB, sekjen PBB akan hadir, plus akan hadir juga World Bank, IMF, kemudian World Economic Forum, tadi IORA, PIF. Jadi totalnya ada 22 negara plus 9 organisasi internasional. Nah tadi bicara bisnis, tanya bisnis. Jadi memang kita ingin bahwa Asia Tenggara ini tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, di sela-sela pertemuan ini, satu akan ada pertemuan ABAC, ASEAN Business Council. Itu yang menjadi kaptennya adalah Kadin kita. Tetapi ada satu flagship event. Flagship event itu ASEAN Indo-Pacific Forum. Ini forum yang besar, baru sekali dilakukan oleh ASEAN. Tujuannya adalah untuk menerjemahkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific 2019 yang diinisiasi Indonesia. Ini adalah turunannya. Jadi selalu kalau Bapak Presiden mengkonkretkan semua konsep. Kita sudah punya konsepnya, kita sudah punya outlook-nya 2019. Sekarang kita terjemahkan dalam kerjasama yang konkret. Jadi ini adalah forum besar. Ada beberapa pemimpin yang akan datang di dalam IPIF, ASEAN Indo-Pacific Forum, plus pemain-pemain bisnis. Saya tidak akan bicara, nanti hasilnya akan sangat bagus dalam artian konkret list projectnya apa, nilainya apa, tetapi saya belum bisa menyampaikan sekarang karena ini masih terus berkembang, semua sedang dikurasi. Jadi itu tadi menjawab pertanyaan mengenai bisnis. Menjawab pertanyaan mengenai masalah untuk rakyat. Kalau teman-teman ingat pada KTT 42 yang ada di Labuan Bajo, sebagian besar dari hasil KTT itu menyentuh kepentingan rakyat, grassroots. Misalnya, proteksi untuk migrant workers, proteksi untuk APK. Kita buatkan network desa, jadi ASEAN Village Networking. Karena kita sadar bahwa sebagian besar ASEAN adalah negara berkembang, dan peran desa di dalam perekonomian ASEAN, peran UMKM di dalam perekonomian ASEAN cukup besar juga. Terus kemudian ada juga kerjasama untuk memberantas kejahatan lintas batas yang terkait dengan scammer, online scam. Itu betul-betul menyentuh kepentingan rakyat. Jadi di 42 itu karena KTT-nya ASEAN, kita menukik semua ke grassroots, merespon kepentingan grassroots seperti apa. Di KTT 43, selain KTT ASEAN-nya ada KTT plus-plusnya, Indonesia akan meletakkan sebuah fondasi yang kuat untuk ASEAN melaju ke depan. Tidak hanya jangka pendek tetapi jangka panjang sampai 2045, dan bagaimana ASEAN merespon tantangan-tantangan. Jadi sekali lagi seperti Bapak tadi bilang, ada yang sifatnya visioner. Fondasi-fondasi itu tadi itu dibikin oleh Indonesia, ada yang sifatnya harus merespon kepentingan rakyat. Itu sudah kita lakukan di 42, plus dagingnya, ekonominya akan digarap melalui ABAC, melalui ASEAN Indo-Pacific Forum.
total pertemuan KTT, jadi ini KTT nggak cuma satu ya, kalau di Labuan Bajo cuma 2, ASEAN Pleno Retreat, kali ini ada 12 KTT yang harus dipimpin oleh Bapak Presiden, plus pertemuan bilateralnya itu so far ini masih akan nambah terus, sudah 13 pertemuan bilateral. Jadi teman-teman bisa bayangkan dalam 3 hari Bapak Presiden harus memimpin 25 pertemuan, 12 diantaranya adalah KTT. Udah, ini jadi cerita bisa 2 jam. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu.